Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Salam. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, ayat 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah dan terangilah juga hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat 1, Tuhanku Yesus. Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel.
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami tiba pada tahun yang baru ini. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap di dalam berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami ini. Ajarlah kami selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami berpadanan dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kita berdoa dalam hati masing-masing untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1, Disalib Yesus di Kalvari. Pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan Tata yang Maha Besar di sorga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan kedua firman Tuhan terambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, demikianlah firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 dan 3, sekarang bersyukur. Segala
ayat kedua. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anakmu yang telah berkumpul di hadapan-Mu saat ini, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, datang bersyukur berterima kasih kepadamu atas segala kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya Engkau telah memelihara kami Tuhan, dan bahkan Engkau telah memberkati kami lewat pekerjaan tangan kami, lewat usaha kami, dan bahkan dalam kehidupan keluarga kami. Sebagai ungkapan syukur kami ke hadapan-Mu atas berkat-Mu yang telah kami terima, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, dan biarlah berkenan di hadapan-Mu. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu di dalam hal kami memberikan persembahan ini, kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepadamu buat hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Berikan hikmat kepada mereka supaya mereka mampu mengelola dengan baik seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Pemuda.
Terima kasih, terpuji nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita menyambut pelayanan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Siapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, di BNKP Jemaat Jakarta, baik yang ada di hadapan Tuhan saat ini di rumah-Mu, maupun yang ada di hadapan Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. 9 hari di awal tahun ini, Tuhan terus menyertai kami dan memberikan kami waktu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam persekutuan kami hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk Engkau berikan, anugerahkan kepada kami firman-Mu yang hidup dalam hati kami, yang terus menuntun kami ke arah yang benar, yang menuntun kami ke arah jalan yang Tuhan kehendaki. Bersabda bagi kami semua ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari Lukas pasal yang ketiga, ayat 15 sampai 17, ditambah dengan ayat 21 sampai 22. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ayat 15 sampai 17, beginilah firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Ayat 17, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya.
dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, baik yang di gedung gereja, di rumah, mau baik tafefu Yahobu, Salam. Terima kasih Bapak Ibu. Memang kedudukan Yesus sebagai anak Allah itu sangat sentral dalam perdebatan baik di internal orang Kristen itu sendiri maupun di tengah-tengah agama-agama yang lain pada zamannya. Dan bukan hanya pada zamannya, sampai hari ini identitas, kedudukan, status Yesus sebagai anak Allah menjadi diskusi yang tak pernah habisnya. Menjadi perdebatan pendalaman yang tiada ujungnya. Sesungguhnya menurut pemahaman mereka. Tetapi bagi kita orang Kristen, kedudukan Yesus sebagai anak Allah begitu sentral. Bahkan dalam pengakuan iman kita Bapak Ibu, kalau pembahasan tentang Allah Bapa itu satu pasal. Pembahasan tentang Roh Kudus itu satu pasal. Tetapi pembahasan tentang Yesus Kristus itu dia membutuhkan 6 pasal penjelasan dalam katekismus besar. Jadi ini artinya bukan berarti bahwa pembahasan tentang Allah Bapa, pembahasan tentang Roh Kudus tidak penting. Tapi bukan begitu maksudnya. Yang mau dikatakan bahwa kedudukan Yesus itu begitu sentral dalam perjalanan kekristenan dan juga iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, agama-agama yang lain, mereka mengerti bahwa ada itu Allah. Mereka memahami itu. Mereka mengerti bahwa ada roh. Mereka percaya itu. Tetapi orang Kristen, satu-satunya yang percaya kepada Yesus itu sebagai Allah. Maka hari ini tema yang kita bahas itu, Yesus adalah anak Allah. Ini yang membuat kita berbeda. Ini yang membuat kita lain daripada yang lain. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah, juru selamat dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita mulai dari ayat yang ke-15. Tetapi orang banyak sedang menantikan dan berharap kalau ia adalah Mesias atau juru selamat. Ini di ayat 15 dan 16 dari khotbah kita. Ada apa? Selama ini Yohanes Pembaptis selalu mengajarkan tentang jalan keselamatan. Mengajarkan tentang apa yang mau dituju. Tetapi bukan dia juru selamatnya. Sehingga orang Yahudi pada saat itu begitu rindu menantikan, mengharapkan bahwa yang sedang bercakap-cakap dengan mereka, yang sedang melakukan pembaptis itu adalah Mesias juru selamat. Tetapi Yohanes berkata lain, saya bukan Mesias. Dia yang akan datang kemudian daripada aku. Dia lebih berkuasa. Aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia membaptis engkau dengan roh dan api. Membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Karena pengajaran ini mereka curiga. Oh, ini Yohanes ini jangan-jangan Mesias. Bapak, Ibu, dan saudaraku, semua agama memahami bahwa manusia itu bisa selamat, hanya tidak tahu bagaimana caranya. Ini pemahaman agama-agama. Oleh karena itu semua agama mengajarkan jalan keselamatan. Mereka memberitahukan bagaimana cara orang bisa selamat. Sehingga yang banyak itu bukan juru selamat, tetapi yang banyak adalah guru selamat. Kekristenan lain Bapak Ibu. Kita ini lain. Orang Kristen ini lain.
Ia tidak mengajarkan manusia itu bisa untuk selamat. Tetapi dia tidak mengajarkan juga bagaimana orang itu bahwa dia tahu selamat. Orang Kristen itu tidak mengajarkan bahwa manusia itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Walaupun dia tahu harus selamat. Ini agak sedikit rumit rumusannya. Tetapi apa yang mau diajarkan orang Kristen? Dia mengajarkan Kristen itu bahwa manusia itu sebenarnya tahu bahwa dia harus selamat, tetapi ia tidak bisa. Ya. Bahwa manusia itu sebenarnya tahu bahwa dia harus selamat, tetapi dia tidak bisa. Maksudnya Bapak Ibu, bahwa bukan karena manusia itu tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Manusia itu sangat tahu bagaimana dia cara menyelamatkan diri. Namun ibaratnya manusia ini sudah berada di jurang yang paling dalam, dan dia tahu untuk selamat di situ harus keluar dari jurang itu. Bisa dengan melompat, bisa dengan memanjat, atau bisa dengan tali. Membantunya keluar dari dasar itu. Namun ia tidak bisa. Bisa jadi karena jurang itu terlalu dalam, tidak ada tali, atau tidak ada seseorang yang bisa menolongnya. Atau sebaliknya, kalau kita sedang tenggelam di saat berenang, yang kita butuhkan itu bukan kursus berenang, tetapi yang kita butuhkan adalah seseorang yang mau terjun ke dalam air dan menyelamatkan kita. Ini bedanya kita kekristenan. Kalau lagi tenggelam orang baru diajari kursus berenang, matilah dia. Tapi ketika dia sedang berenang dan tenggelam, yang dia butuhkan bukan ilmu itu, tetapi ada seseorang yang mau terjun dan bertindak untuk menolongnya. Inilah yang membedakan kita orang Kristen ini dibanding dengan yang lain. Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia amat begitu sentral di dalam kehidupan kita orang Kristen karena dia adalah juru selamat. Bapak Ibu sekali lagi, banyak orang mengira bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias karena dia memberitakan dan mengajarkan jalan keselamatan. Dengan mengajak orang untuk datang membaptiskan dirinya, untuk datang bertobat, meninggalkan jalan kehidupan yang lama dan berjalan di jalan yang sedang dia beritakan itu, karena sebentar ada juru selamat. Namun Yohanes terus membantah dirinya. Ia memberitahu bahwa dia bukan juru selamatnya, dia bukan Mesias, akan datang dan terlebih dahulu telah datang, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih, terus kita berjalan di ayat 17. Nats khotbah kita tadi, dia berkata di sana, alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak berkesudahan. Saya ingat waktu kita PA bersama, Komisi Bapa dan Komisi Perempuan dan beberapa komisi yang lain, pemuda. Di sana tema kita bahas tentang jadilah gandum yang terbaik. Apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa bukan lagi menanam benih, dia sudah datang dan di tangannya sudah tersedia alat untuk memisahkan mana isinya, mana yang jeraminya. Karena pada saat dia menanam tadi tidak bisa dipisahkan mana gandum, mana lalang. Karena akar gandum dan lalang sudah menyatu. Manakala itu dicabut salah satu, maka salah satu juga akan mati. Jadi jangan heran di dunia ini kalau masih ada bercampurnya antara yang baik dan yang tidak baik,
antara yang benar dan salah. Jangan ragu, jalani terus imanmu, jalani terus kehidupanmu, karena akan tiba saatnya dipisahkan. Kalau kita masih berpura-pura, kita masih bersandiwara dengan hidup kita masih mengelabui segala kekurangan dan kelemahan kita sebagai orang-orang yang percaya, nggak usah ragu, yang baik-baik jalan terus. Karena akan tiba saatnya, dia akan dipisahkan. Dan ingat, hari ini di ayat 17 berkata, dia akan dibakar di api yang tidak pernah terpadamkan. Ini proses yang terjadi di tengah-tengah ketika Yohanes berkhotbah, memberitakan kebenaran firman Tuhan, maka sebagian orang ada yang bertobat dan memberi dirinya dibaptis, dan sebagian juga akan menjalani kehidupannya. Sementara itu Bapak Ibu, di ayat 21 dan 22, sementara Yohanes membaptis dan mengajarkan orang Yahudi untuk bertobat, datang Yesus untuk membaptiskan dirinya, walaupun bukan dalam rangka pertobatan, tetapi untuk melegitimasi statusnya sebagai anak Allah. Dan apa yang terjadi di sana? Seketika langit terbuka dan terdengar suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, kalau kita lihat peristiwa bagaimana proses penyaliban Yesus, ketika dia dibawa di tempat pengadilan agama, maka sebenarnya Yesus itu divonis hukuman mati bukan karena perbuatannya yang jahat, tetapi lebih karena identitasnya, karena dia menyatakan bahwa dia itu adalah anak Allah. Apa rupanya yang terjadi di Israel saat itu? Ini penting untuk pengajaran kekristenan, kita perlu kita ketahui ini. Rupanya di tengah-tengah komunitas agama Yahudi ada sebuah rumusan tentang nama Allah. Dan orang tidak boleh sembarangan menyebut ini. Pertama kita lihat di Keluaran pasal 34 ayat 14. Keluaran pasal 3 ayat 14. Berkata di situ, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu." Ini rumusan nama Allah. Ya'odomane ziya'odoan. Itu agak sulit ya menerjemahkan ini. Aku adalah aku. Rumusan kata ini Bapak Ibu, karena begitu kudusnya, begitu sucinya, dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh, maka orang Israel itu tidak menyebut Yahweh, tetapi selalu mereka membaca huruf YHWH itu dengan Adonai. Karena begitu kudusnya, begitu sucinya nama itu. Sehingga ketika ada seseorang menyebutkan rumusan ini, maka mereka boleh menghujat seseorang itu, boleh menghukum seseorang itu. Begitu juga di Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seseorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Rumusan aku. Aku adalah aku. Begitu juga di Yesaya 43 ayat 10. Dikatakan di sana, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia." Aku, rumusan aku. Dalam bahasa Ibrani dikatakan aku itu adalah ego emi. Kata ego emi ini hanya Tuhan yang berhak memakai istilah ini. Dan ternyata dalam kisah perjanjian baru, kata ego emi ini, kata aku adalah aku, juga diterapkan kepada Yesus Kristus. Dan inilah alasan satu-satunya mengapa Yesus dihukum mati. Karena dia menyamakan dirinya dengan aku adalah aku. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Yahweh. Dan satu-satunya ketika
ketua pengadilan itu berkata, kalian sudah mendengar, tidak perlu lagi ada saksi yang lain. Sekarang dia koyakkan jubahnya, itu imam besar, dan dia berkata, salibkan dia, karena dia telah menyamakan dirinya sama dengan Allah. Ini yang membuat Yesus itu dihukum mati, karena kata rumusan, aku adalah aku. Dan hari ini Bapak Ibu, dalam peristiwa pembaptisan ini, di ayat 22, Lukas tadi, dikatakan bahwa seketika itu langit terbuka dan terdengar suara, engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi jangan kita ragu lagi, jangan tidak perlu susah lagi mencari siapa itu Yesus, siapa itu Mesias, siapa orang yang pernah lahir kepada seorang perawan Maria, yang lahir di Yerusalem, di Nazaret. Dia adalah anak Allah. Oleh karena itu jangan terlalu sulit untuk mencari juru selamat, dan jangan terlalu ragu bahwa yang banyak adalah guru selamat. Yang kita cari adalah juru selamat, bukan guru selamat. Dan dia telah hadir. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang perlu kita renungkan hari ini, bahwa sejarah telah membuktikan bahwa semakin fanatiknya seseorang terhadap agamanya, ternyata semakin banyak korban jiwa, semakin banyak kebencian, semakin banyak yang terpecah belah. Semakin yakin orang Yahudi bahwa yang datang itu adalah bukan ego emi, bukan aku adalah aku, bukan juru selamat, maka yang terjadi adalah pembunuhan. Karena menurut mereka bahwa tidak ada yang bisa menyamai Allah. Bagaimana Allah bisa berubah menjadi manusia. Dan ini yang membedakan kita orang Kristen ini. Satu-satunya yang percaya bahwa Allah bisa berubah menjadi manusia. 100% manusia dan 100% Allah. Kedua, ketika manusia semakin berharap kepada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan semua persoalan manusia, namun kenyataannya hidup manusia tidak semakin sejahtera. Justru manusia semakin diperbudak oleh iptek. Bumi semakin hancur oleh polusi. Manusia semakin serahkan, ingin menguasai dan memiliki. Satu-satunya kita berharap hanya kepada Yesus, anak Allah, bukan kepada yang lain. Dan yang ketiga kita renungkan, namun kekristenan menawarkan resep yang sederhana. Kalau ada orang tenggelam, maka semakin meronta dia semakin untuk menyelamatkan dirinya, maka justru dia akan semakin tenggelam. Sekali lagi, kekristenan menawarkan resep untuk mendapatkan dan di jalan juru selamat. Kalau ada seseorang tenggelam, maka semakin ia meronta untuk menyelamatkan dirinya, justru ia akan semakin tenggelam. Karena itu hanya ada satu jalan, berhentilah meronta, serahkanlah diri Anda sepenuhnya untuk diselamatkan oleh Yesus yang pernah terjun ke dasar yang paling dalam, untuk mengangkat Anda dan saudara, untuk mengangkat kita semua, untuk mengangkat kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Saat ini dia sedang menjulurkan tangannya untuk mendekap saudara, untuk memeluk saudara, untuk mengangkat saudara dan saya di lembah di mana kita jatuh karena keinginan-keinginan hati kita hari ini. Berhentilah meronta untuk menyelamatkan diri. Serahkanlah diri sepenuhnya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ia yang mampu untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ini menjadi renungan kita untuk terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan bagi kita dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 15. 1 Yohanes pasal 4 ayat 15, kita sama-sama membacanya. 1, 2, ya. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita berdoa.
terima kasih atas kebenaran yang telah Engkau sampaikan kepada kami hari ini ya Tuhan. Supaya kami tidak ragu lagi, percaya dan beriman bahwa Yesus adalah anak Allah dan Allah itu sendiri. Kami yakin itu Tuhan, dan kami menyerahkan totalitas seluruh hidup kami di dalam tangan Sang Juru Selamat kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesaksian pujian dari Komisi Pemuda.
Jemaat Tuhan bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat akan disampaikan oleh majelis jemaat. Shalom. Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ataupun di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan Minggu tanggal 16 Januari 2022. Pengkhotbah Bapak yang Aman Zega STH Emin. Liturgos Satuan Hakeriso Bapak Amaken Zega. Dalam bahasa Nias, pelayan yang lain dapat kita baca di warta ini. Lingkungan yang hadir pada Minggu 16 Januari 2022 yaitu lingkungan 1, lingkungan 4, dan lingkungan 6. Mutasi pendeta fungsional. Berdasarkan surat BPHMS BNKP nomor 152/3/11/2021 tertanggal 18 November 2001 tentang pemberitahuan penempatan Pendeta Weli Kristina Eliku Putri Gule STH menjadi pendeta fungsional di Gereja BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli Resor 1 dan surat nomor 1184/3/2021 tertanggal 18 Desember 2021, maka diberitahukan bahwa pelantikan Pendeta Weli Kristina Eliku Putri Gule STH akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Januari 2022 di Gereja BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli Resor 1. Kita doakan kiranya terlaksana dengan baik dan lancar. Persembahan alat-alat pendukung multimedia diinformasikan. Gereja BNKP Jemaat Jakarta telah menerima persembahan dari keluarga NN berupa video, kaptur, card 4K, HMDI untuk dipergunakan dalam mendukung pelayanan atas nama majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan kembali persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 9 WIB secara tatap muka di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta.
Seluruh anggota Majelis Jemaat dan BPPJ BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dalam minggu ini Rp47.813.876. Total pengeluaran Rp29.990.584. Saldo secara keseluruhan Rp298.252.247. Majelis mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Yang berulang tahun dalam minggu ini 11 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Bacaan harian terus diingatkan untuk bisa dibaca di rumah. Demikian warta jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita mengakhiri ibadah dengan mengangkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus. Satu-satunya Tuhan kami dan tidak ada yang lain adalah Yesus Kristus Juru Selamat kami, Anak Tuhan yang tunggal yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih anugerah yang besar itu bagi dunia ini dan secara khusus bagi setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Seluruh pujian dan doa kami hari ini, bahkan setiap hidup kami yang kami bawa di hadapan Tuhan, persembahan-persembahan materi kami, kiranya berkenan kepadamu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Saatnya ya Tuhan, pada minggu yang akan datang ini, kami meneruskan kehidupan kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami di dalam tangan-Mu. Berkati seluruh umat-Mu di BNKP Jakarta. Berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Dalam pekerjaan, usaha, dan bisnis mereka. Tuhan berkati mereka. Anugerahkan mereka hikmah dan pengetahuan. Sehingga mereka semakin bijaksana menjalankan hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan mereka dari segala marah dan bahaya, sakit penyakit, segala tantangan dan godaan dalam kehidupan mereka. Engkau jadikan mereka sebagai pemenangnya, supaya mereka menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan dimanapun mereka berada.
manakala mereka lelah dan letih. Pulihkan dan kuatkan mereka Tuhan. Manakala mereka sedang bergumul dengan berbagai sakit penyakit yang mendera kehidupan mereka. Mereka yang terbaring di rumah sakit saat ini, berjuang untuk memperoleh kesehatan dan kesembuhan kembali. Kami mohon kepada Tuhan Yesus, lawatlah, dengarkanlah Tuhan, sendengkanlah telingamu, supaya mereka dipulihkan oleh kuasa. Dan lebih daripada itu, mampukan mereka menjadi kuat, menjadi orang-orang yang hebat, boleh melewati tantangan dan rintangan karena anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan kepadamu untuk anak-anak kami. Anak-anak kami yang masih kecil, yang ada di bangku sekolah, yang sedang studi di perkuliahan, perguruan tinggi, yang sedang mencari pekerjaan, bahkan mungkin yang sedang mencari pasangan hidup. Ya Tuhan, mampukan anak-anak kami boleh mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan mereka, supaya kelak tidak ada penyesalan. Mampukan mereka boleh melihat jalan Tuhan, bukan keinginan hati mereka. Oleh karena itu anak-anak kami, pertumbuhan mereka, kami serahkan dalam tangan. Segala pergumulan mereka di usia mereka yang muda ini, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan kepadamu untuk seluruh warga jemaat kami yang merayakan ulang tahunnya pada minggu ini. Kami percaya Tuhan Engkau telah menyertai mereka melewati hari dan waktu-waktu yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan yang terus mengawali hidup mereka di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh program pelayanan kami kepadamu di Jemaat Jakarta. Secara khusus Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan dalam rangka periodisasi, kami percaya bahwa minggu depan kami akan melaksanakan persidangan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh personil-personil yang telah Tuhan tunjuk dan pakai hidup mereka menjadi alat Tuhan. Juga program-program pembangunan fisik, sarana prasarana, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami hanya yang mengerjakan, kami hanya yang merencanakan. Tuhan yang memberkati. Buatlah semuanya terwujud dengan kasih anugerah-Mu. Terima kasih atas tangan-tangan dan hati yang telah terbeban, yang mengulurkan tangan untuk terus menolong dan membantu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu siapa mereka, tapi kasih Tuhan terus menjangkau mereka, memberkati mereka, dan juga memberkati segala usaha-usaha mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, untuk proses pelantikan hamba-Mu, Ibu Pendeta Weli, di BNKP Jemaat Kota Gunung Sitoli pada tanggal 16. Mereka merencanakan tanggal 14 mereka bertolak dari Jakarta, mengikuti pelantikan di Gunung Sitoli. Dan kalau Tuhan berkenan kepada kami, pada tanggal 13 Februari yang akan datang, mereka kembali di sini dan kami melaksanakan temu pisah. Kami serahkan dalam tangan rencana ini. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memberkatinya semua. Dan siapa yang menjadi penggantinya di sini, kami tidak tahu. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau boleh mengirimkan di tempat ini para hamba-Mu yang siap untuk melayani, yang siap memberikan hidup dan waktunya untuk pelayanan Tuhan di jemaat ini. Tuhan berkati semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk program pelayanan di tingkat resor dan arah sinode. Engkau berkati seluruh program pelayanan yang telah dicanangkan, diprogramkan, yang sedang dilaksanakan, dikerjakan. Biarlah semuanya Tuhan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan kebijaksanaan Engkau anugerahkan kepada pemimpin bangsa dan negara kami, kepada pemimpin di Provinsi DKI Jakarta, di 4 kabupaten 1 kota di Nias, dan di seluruh wilayah di negeri ini. Tuhan berkati. Biarlah kami boleh hidup sehati sepikir, boleh hidup rukun dan damai. Berkati semuanya. Biar kami boleh menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan di negeri ini melalui segala peristiwa yang terjadi di negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keluarga
yang telah mendukung alat-alat multimedia di Jemaat Jakarta. Kami tidak tahu siapa mereka, tetapi Tuhan tahu siapa mereka. Tuhan balaskan berlipat ganda dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, manakala nanti kami akan berpisah dari tempat ini dan juga mengakhiri ibadah ini, kami yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah akan melanjutkan kehidupan dan aktivitas kami esok hari dalam segala rutinitas pekerjaan dan panggilan masing-masing. Tuhan berkati dan sertai kami dalam perjalanan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan yang berjalan di depan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Segala dosa dan kesalahan, kekurangan dan kelemahan-kelemahan, Tuhan ampuni kami semuanya. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang tidak sempurna ini. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yahweh Bufefu.